Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi. Kali ini kita hendak membicarakan sedikit tentang kepemimpinan. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, istilahnya imago Dei. Citra Allah ada dalam diri manusia. Salah satu wujud dari citra Allah itu adalah kemampuannya memimpin. Allah adalah pemimpin atas segalanya. Sesuai gambarnya, manusia diciptakan dengan kemampuan memimpin. Dalam kitab Kejadian, Tuhan memberi tugas kepada manusia untuk menjadi pemimpin, yaitu dengan tugas mengelola ciptaannya. Inilah panggilan kepemimpinan. Setiap orang adalah pemimpin. Agar kalimat ini dapat dipahami, perlu diberi penjelasan dari definisi tentang kepemimpinan. Dalam beberapa literatur, kepemimpinan didefinisikan sebagai pengaruh dari si pemimpin pada yang terpimpin, yang mentransformasi orang yang dipimpin menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Ini tentu definisi dalam lingkup kepemimpinan rohani dalam kekristenan. Setiap orang punya pengaruh terhadap orang lain. Orang tua punya pengaruh terhadap anak-anak, suami terhadap istri, dan sebaliknya. Sebagai sesama teman, kita saling mempengaruhi. Ada yang mengatakan bahwa kita masing-masing mempengaruhi minimal 7 orang di sekitar kita, walau alam. Ketika kebangkitan Tuhan Yesus, para murid tidak tahu apa yang harus dilakukan. Masih dalam suasana kebingungan. Petrus menyampaikan keinginannya kepada teman-temannya untuk kembali kepada profesi lama. Aku mau pergi menangkap ikan sebagai nelayan. Beberapa orang terpengaruh dan ikut dia. Jadi sekali lagi, kepemimpinan itu bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan kekuatan pemaksa, tetapi pengaruh. Sudah tentu ada pengaruh yang baik dan pengaruh yang buruk. Pemimpin yang baik memberikan pengaruh yang baik, dan sebaliknya. Dengan pengaruhnya, maka orang yang dipimpin, si terpimpin, akan mengalami transformasi, perubahan. Perubahan yang bagaimana? Dalam kepemimpinan rohani, pemimpin mempengaruhi terpimpin agar berubah dan bertumbuh menjadi pribadi dengan karakter yang Tuhan inginkan. Bukan yang pemimpin itu sendiri inginkan. Karena itu dalam kepemimpinan rohani tidak bisa dilepas dari apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk orang yang dipimpin. Apa yang Tuhan inginkan baik bagi pemimpin maupun yang terpimpin, semuanya perlu dilaksanakan. Dalam kepemimpinan rohani, pengaruh yang paling kuat bukan dari kepandaian intelektual kita, bukan dari otoritas jabatan kita, bukan dari luasnya pengalaman kita atau koneksi kita, bukan dari senioritas usia kita, bukan dari kekayaan kita, tetapi dari keteladanan kita. Kita mempengaruhi orang melalui keteladanan. Semua yang lain tadi itu memang bagus untuk menambah pengaruh kita. Tetapi kalau tidak ada keteladanan, semua itu tidak berfaedah. Orang pandai kalau karakternya buruk, berbahaya bagi sesama. Orang mempunyai pangkat yang tinggi, kekuasaan yang tinggi, jika menyalahgunakan otoritasnya,
dia pada hakikatnya adalah seorang koruptor. Jadi kita dipanggil Tuhan untuk memberikan pengaruh yang dapat merubah orang yang kita pimpin. Entah itu anak, teman, murid, bawahan, dan bahkan mungkin juga atasan kita bisa terpengaruh oleh karakter keteladanan kita. Ingat cerita mengenai Naaman yang disembuhkan oleh Tuhan karena dipengaruhi oleh anak buahnya supaya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi. Dalam kitab Kejadian, Tuhan membawa semua binatang kepada Adam untuk dinamai, dan Tuhan memberi otoritas kecerdasan intelektual kepadanya. Setiap pemimpin menerima otoritas dan kemampuan untuk menjalankan otoritas itu. Tuhan Yesus berkata bahwa kamulah garam dan terang dunia. Dia berbicara tentang pengaruh kepemimpinan dari anak-anak Tuhan kepada sekelilingnya. Pengaruh sebagai pemimpin yang mentransformasi itu dapat berjalan dengan baik karena adanya hubungan antar pribadi, ada komunikasi. Kalau itu tidak ada, pengaruh itu tidak jalan. Semakin akrab dan semakin lama kita menjalin hubungan dengan seseorang, semakin baik komunikasi kita, semakin kuat pengaruh itu bekerja. Karena itu hubungan kekeluargaan atau pertemanan yang berlangsung akrab dan lama mempunyai pengaruh paling kuat. Kita semua mempunyai hubungan antar pribadi dengan orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kita meminta Tuhan tolong kita memanfaatkan hubungan-hubungan itu untuk menjadi jalan di mana kita bisa mempengaruhi mereka? Kepada orang yang belum percaya Tuhan, bisakah kita memberikan keteladanan kita sebagai pengaruh yang bisa menarik orang tersebut datang kepada Tuhan? Kepada yang sudah percaya Tuhan, apakah keteladanan kita bisa mempengaruhi mereka untuk hidup, bertumbuh dalam kasih karunia-Nya, dalam kedewasaan iman mereka kepada Tuhan? Paulus berkata, "Ikutlah teladanku, sebagaimana aku mengikut teladan Yesus Kristus." Kiranya Tuhan memberi kita kemampuan untuk mempengaruhi orang di sekitar kita, agar mereka menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Selamat memimpin. Tuhan memberkati saudara.